Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, ini sudah hadir 22, yang lain bisa menyusul. Hari ini kita akan membahas mengenai Muhammadiyah dan gerakan pemberdayaan perempuan. Topik tentang pemberdayaan perempuan itu sudah lama ya, sejak awal dari Orde Baru itu sudah ada. Mungkin kalau kita lihat di gerakan-gerakan yang ada di Barat, itu dikenal dengan gerakan emansipasi. Nah, itu memang versinya banyak sekali. Nah, di Islam bagaimana? Tentu kita akan melihat juga di prinsip-prinsip ajaran Islam, dan kaitannya dengan itu adalah konsep dari Muhammadiyah. Dan tidak kalah pentingnya adalah implementasinya, penerapannya di dalam di fakta yang kita lihat, baik kita lihat secara historis ataupun sampai dengan saat ini. Karena itu nanti di kelompok 9 silakan disampaikan fakta atau data-data itu. Jangan lupa ya untuk tugas individu, presentasi individu ya tentang salah satu topik dari yang ada. Baik, untuk berikutnya saya persilahkan kepada kelompok 9. Nah, kelompok 9 ini anggotanya cowok semua ya, tapi membahas tentang gerakan pemberdayaan perempuan kaitannya dengan Muhammadiyah. Silahkan, siapa dulu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi teman-teman, pada pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada 3 pembahasan. Yang pertama, pemikiran dan gagasan Muhammadiyah di bidang pemberdayaan perempuan. Kemudian strategi dan implementasi pemberdayaan perempuan oleh Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah masalah-masalah yang dihadapi Muhammadiyah di bidang pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudara Ilham Taufik. Kepadanya disilakan. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah kemuhammadiyahan, dan pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan poin tentang pemikiran dan gagasan Muhammadiyah di bidang pemberdayaan perempuan. Baiklah, langsung saya mulai saja. Pemikiran dan gagasan Muhammadiyah di bidang pemberdayaan perempuan. A. Perempuan merupakan tulang punggung keluarga dan masyarakat yang berdiri di garda depan dalam membangun generasi bangsa yang tangguh. Pasalnya, perempuan merupakan orang yang pertama kali akan memoles, membina, dan membentuk generasi penerus bangsa tersebut. Maka, Muhammadiyah melalui Aisyah terus melakukan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan
melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan berlandaskan agama. B. Organisasi Aisyah adalah suatu organisasi otonom Muhammadiyah yang didirikan bersamaan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 Masehi dan diketuai oleh Bariyah. Nama Aisyah oleh Kiai Haji Fakhruddin diambil agar perjuangan seperti Aisyah istri Rasulullah. Nasihatul Aisyah adalah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan keputrian dan bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan yang berdirinya diawali dengan pembentukan SP atau siswa praja dari ide-ide Somodirjo. C. Muhammadiyah melalui pimpinan pusat Aisyah berusaha memberikan pendidikan di kalangan wanita Islam untuk berpakaian muslimat yang baik, bermoral dan bermental luhur, memberikan bimbingan perkawinan dan kerumah tanggaan, tanggung jawab istri dalam dan di luar rumah tangga, memberikan motivasi keluarga sejahtera, keluarga bahagia, memberikan bimbingan pemeliharaan bayi sehat, keluarga berencana, berislam, dan juga bimbingan serta pendidikan lainnya. D. Nasihatul Aisyah atau yang biasa disingkat dengan NA bergerak dalam bidang dan organisasi gerakan putri Islam, bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. Nasihatul Aisyah memberikan terobosan baru yang inovatif, yaitu mengadakan kegiatan siswa praja wanita. NA melatih wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga yang bersifat kontributif, membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Muhammadiyah berpandangan bahwa perempuan dalam berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Mungkin seperti itu dari poin yang bisa saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya, saya kembalikan lagi ke Mas Said. Fadhal Mas Said. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang strategi dan implementasi akan dilanjutkan oleh Pak Imron. Silakan Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melanjutkan tentang strategi dan implementasi pemberdayaan perempuan di Muhammadiyah. Beberapa program pemberdayaan perempuan diantaranya adalah, nggak kelihatan itu ya, mengembangkan bina usaha ekonomi keluarga Aisyah atau disebut Bu Eka, dan usaha mikro, kecil dan menengah atau disingkat UMKM. Saat ini Aisyah memiliki dan membina badan usaha ekonomi sebanyak 1.426 buah wilayah daerah dan cabang Muhammadiyah yang berupa badan usaha koperasi, pertanian, industri rumah tangga, pedagang kecil, dan toko.
dalam bidang pendidikan berjalan dengan pengembangan implementasi gerakan Aisyah melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Majelis Pendidikan Tinggi. Aisyah mengembangkan visi pendidikan yang berakhlak mulia untuk umat dan bangsa. Aisyah memajukan pendidikan formal, non-formal, dan informal serta berakhlak mulia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa hingga terwujud manusia muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, cinta tanah air, dan berguna bagi masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Di dalam bidang kesehatan, Aisyah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah memberikan edukasi terhadap berbagai komunitas, baik dari kelompok ibu-ibu maupun remaja mengenai kesehatan, hingga melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Selain itu, berbagai strategi telah dilakukan demi mendukung terjaminnya kesehatan masyarakat, yaitu dibentuknya Balai Perempuan, Balai Sakinah Aisyah yang dapat memberikan dampingan terhadap masyarakat, terutama perempuan, untuk melakukan kesehatan, konseling, dan pendampingan serta revitalisasi usaha kesehatan Aisyah atau AUKESA, antara lain rumah sakit bersalin, balai perawatan, dan balai kesehatan ibu dan anak secara profesional. Syukron. Untuk selanjutnya diteruskan sama Mas ya. Selanjutnya yaitu tentang masalah-masalah yang dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pemberdayaan perempuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tes. Masya Allah. Cek. Masya Allah, Syekh Ghazin. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menuliskan presentasi kelompok saya, yaitu tentang masalah-masalah yang dihadapi Muhammadiyah di bidang pemberdayaan perempuan. Yaitu yang pertama, diskriminasi. Diskriminasi bisa diartikan membagi atau membedakan. Diskriminasi yang dimaksud yaitu sering membedakan seseorang berdasarkan ras, jenis kelamin, ekonomi, golongan, dan lainnya. Lahirnya organisasi Aisyah adalah reaksi terhadap situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, yakni kehidupan dipandang dalam segi agama, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah, yaitu surat An-Nahl ayat 97, yang berarti barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, selama dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik. Sedangkan Kiai Ahmad Dahlan dalam Kamalin tahun 1990 mengatakan ayat tersebut mengandung makna bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan menurut pandangan Islam
adalah sama. Namun dalam kehidupan sehari-hari nyatanya kedudukan perempuan masih di bawah laki-laki dan adanya keterbatasan hak perempuan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari pada diskriminasi yaitu masih banyaknya orang yang beranggapan bahwa wanita derajatnya masih di bawah. Kan biasanya kalau orang Jawa terutama itu memandang wanita itu kerjanya cuma di rumah saja atau yang lain, atau dalam pendidikan yang dalam bidang pendidikan mungkin masih terasa tidak ada apa itu namanya, kalau istilah Jawanya itu wis di sini aja, nggak usah ke pendidikan yang lebih tinggi atau yang lainnya. Baik, yang kedua yaitu kebudayaan. Bukan hanya diskriminasi saja, melainkan terdapat juga masalah yang harus dihadapi oleh organisasi Aisyah, yakni kebudayaan. Adanya akulturasi antara budaya Hindu, Buddha, dan Islam menyebabkan kaum perempuan masih terikat pada tradisi lama, di mana perempuan masih dipandang tidak baik juga jika keluar rumah. Tempat seorang perempuan hanya di dapur. Namun dalam perspektif Islam, membolehkan perempuan keluar rumah itu dikarenakan untuk menuntut ilmu atau mengaji. Tidak sampai situ saja, dampak dari penjajahan bangsa Barat juga turut menyisakan beberapa kebudayaan Barat, yaitu kolonialisme yang serba bebas, imperialis, dan tentunya banyak sekali yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Akhi Syahid. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, screen-nya bisa ditutup. Ya, terima kasih kepada kelompok 9. Silakan yang sudah mandi dinampakkan wajahnya. Ya, sudah mandi semua ya. Sudah. Ya, terima kasih. Ya, ini sudah apa namanya, menjelang akhir tahun, ya. Baik sekalian, tadi kita membahas tentang Muhammadiyah dan gerakan pemberdayaan perempuan. Memang kalau di Muhammadiyah itu ada istilah Aisyah, ya, itu sudah lama sekali dan kita sudah mengenal. Nah, sekarang ini yang lagi banyak kita lihat itu adalah di beberapa daerah, ya. Itu muncul sekolah-sekolah Aisyah itu bukan hanya TK. Kalau dulu kan hanya TK ya. Nah, kalau sekarang itu sudah banyak, ada SD, SMP, SMA Aisyah, bahkan ada perguruan tinggi Aisyah, ya. Di Jogja itu ada UNISA, Universitas Aisyah, ya. Saya lihat ke sana itu memang semuanya itu cewek, ya. Jadi pimpinan-pimpinannya, ya, kecuali yang bagian itu ya, Mas. Sopir kebersihan, nah itu memang sebagian itu laki-laki. Nah, itu kecenderungan yang seperti apa nanti bisa kita bahas. Saya kira sangat menarik. Ya, tadi kebetulan itu kan presentasi itu semuanya kan bukan perempuan. Nah, mungkin ada ya sanggahan dari
yang cewek begitu. Saya kira untuk Zoom kita cukupkan sekian biar tidak habis paketannya ya. Dari saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.